Are you ready? Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat dan salam hangat dari saya Adi Partogi Singasing Bolanesa. Profesi dan atau pekerjaan saya adalah pengacara. Sekaligus saya sebagai praktisi hukum dan politik. Dalam pembahasan ini, saya pertama ingin sedikit menyampaikan hal yang sangat heboh ya terkait gonjang-ganjing terhadap Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Ya, yang pertama saya menyatakan dulu kepada saudara-saudaraku, rekan-rekanku, para buzzer, ya, para buzzer dimanapun kalian boleh melakukan dugaan tindak pidana fitnah, ya, masih dugaan, lakukan serangan-serangan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, ya, terkait program-programnya, terkait apa, ya kan, para buzzer-buzzer dimanapun kalian berada. Ya, saya cuma mengatakan dan juga coba analisa. Ya, Bapak Presiden Prabowo sendiri ya, mempunyai banyak program dan program itu banyak yang sedang berjalan, ya, dan tidak merugikan negara. Ya, program-program Bapak Prabowo. Ya, kalau saya sih melihat ya, menganalisa dengan mantan presiden yang sebelumnya, yang PLT ya, yang bukan dipilih oleh rakyat, yang PLT. Kita membandingkan dengan programnya, mekanisme kerjanya, kinerjanya dengan mantan presiden PLT. Ya, saya bukan menyerang, saya tidak menyerang, tapi untuk mereview, ya, mantan presiden PLT yang bukan dipilih menjadi presiden, hanya PLT. Ya, kalau kita lihat program Bapak Prabowo itu banyak program yang tidak merugikan. Ya, ini adalah program lanjutan dari Bapak Jokowi. Dan bukan hanya itu saja, ada program yang ditambah. Nah, kalau dengan mantan presiden PLT yang dahulu, ya, satu, saya ingin melihat ada beberapa perusahaan BUMN yang dijual. Ya, ada beberapa. Ya, informasinya itu fakta atau tidak itu tergantung dari kalian. Ya, kalian bisa menilai perusahaan BUMN mana yang dijual, perusahaan BUMN mana yang di tukar guling atau apa lah. Nah, masih ingat gak di dalam otak kita, dalam pikiran kita, kasus BLBI 1, BLBI 2, ya. Nah, masih ingatkah dengan namanya kapal tanker? Ya. Masih ingatkah terkait kenaikan BBM pada saat itu? Yang berapa kali yang merugikan? Masih ingatkah dengan terkait sistem outsourcing? Siapa dulu pencetusnya? Sampai ada outsourcing. Nah, perusahaan outsourcing pihak ketiga. Masih ingatkah dengan 2 pulau? Ya, para buzzer ya. Ya, masih ingatkah kasus kadernya yang korupsi sampai saat ini belum
tertangkap. Ya. Itu semua kalau saya bilang kerugian negara berapa triliun ya? Ya. Kalau Bapak Prabowo Subianto, uang yang dikorupsi, yang dirugikan oleh ini kembali kok berapa T? Ya, itu loh. Tapi ya, termasuk dana bos kemana? Ya, dulu zaman siapa itu dana bos? Ya. BLT zamannya siapa? Ya, ini semua harus terungkap para buzzer. Ya, para buzzer yang ada di dimanapun kalian berada. Analisa. Lihat, saham perusahaan Indosat dijual kepada siapa? Dulu perusahaan BUMN itu. Ya. Hotel Indonesia, HI, hotel yang bersejarah yang punya kenangan dijual kepada siapa? Kapal tanker, ya, kapal tanker itu dijual sama siapa? Kenapa ada penetapan pengesahan outsourcing? Siapa yang melakukan itu? Penandatanganan itu dan meresmikan itu outsourcing. Nah, kenaikan BBM itu berapa kali? Siapa yang melakukan itu kenaikan BBM? Nah, BLBI 1, BLBI 2 kenapa? Tuh. Banyak ya saya sebutkan. Tapi kenapa gonjang-ganjingnya selalu diserang Bapak Prabowo Subianto? Ya. Ingat, Bapak Presiden Prabowo Subianto itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Masyarakat yang mencintainya. Ya. Mengkritik boleh, silakan. Melakukan kritikan itu masukan itu bagus. Tapi ada hal yang saya ingin sampaikan kepada para buzzer. Ya, kalau melakukan penyutingan video jangan dipenggal. Ya, ingat ada undang-undang IITE. Ada namanya KUHP baru, hukum pidana terbaru. Jaga-jaga jangan sampai para buzzer tertangkap kenakan sanksi pidana terkait dugaan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Hati-hati. Itu saja yang saya sampaikan kepada buzzer. Bapak Prabowo programnya bagus, kinerjanya bagus, hukumnya bagus, kepedulian dengan masyarakat kecil sangat bagus. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Salam Indonesia Raya.